Bayangkan ada dua orang dengan sikap berbeda. Satu beriman pada Tuhan, satu lagi enggak. Nah, kalau misalnya ternyata Tuhan itu nggak ada, neraka itu nggak ada, ya udah gitu. Baik yang beriman ataupun yang nggak beriman, gak rugi apa-apa gitu. Nggak ada yang masuk neraka, nggak ada yang masuk surga. Tapi kalau ternyata Tuhan ada, surga neraka ada, mampuslah itu yang nggak beriman, bakal kekal di neraka, dan yang beriman beruntung masuk surga. Nah, argumen ini populer banget. Aku juga sering dikasih komentar kayak gitu sama netizen ya. Pokoknya sering disodorin netizen ke aku ketika aku lagi bahas konten-konten yang topiknya agama atau ketuhanan. Nah, argumen spekulatif tadi terasa sangat masuk akal. Seolah menjadi beriman itu adalah hal yang rasional dan menguntungkan. Narasinya juga compelling, mudah dikomunikasikan, dan orang mudah paham maksudnya. Tapi sebenarnya ini argumen yang fallacious ya, alias cacat logika, alias sesat pikir, alias nggak logis. Nah, fallacy-nya di mana? Ada false dilemma di situ, ada false dilemma, ada black and white fallacy. Jadi argumen itu menggambarkan seolah-olah tuh outcome-nya pasti cuma dua. Tapi kan pilihannya nggak cuma dua itu kan? Tuhan yang mana? Agama yang mana dulu nih? Terus bukan yang beriman juga sebenarnya rugi juga gitu. Kan yakin banget masuk surga gitu. Ada teman baikku yang waktu itu kita ngobrol dan bilang, ya kalau kondisinya surga dan neraka itu ada, itu kondisi yang tetap merugikan baik bagi yang beriman maupun yang gak beriman. Dan ya iya sih, ya setuju ya gak sih? Argumen ini biasanya disebut Pascal Schweitzer. Jadi Pascal ini adalah filsuf dan teolog gitu. Dan argumen ini bisa dipakai lintas iman dan bisa dipatahkan lintas iman juga sebenarnya. Halo Kak Mera, saya Apple OG3. Apa yang kakak katakan tentang cacat logika Pascal Schweitzer memang benar jika menggunakan konteks sempit di zaman sekarang. Sejatinya, Pascal Schweitzer tidak cacat logika. Untuk itu, mari kita bahas dari awal. Siapakah Pascal? Jadi Pascal ini adalah filsuf dan teolog gitu. Dan juga seorang matematika dan fisikawan. Nama lengkapnya Blaise Pascal. Beberapa karyanya bahkan masih bisa kita temui hari ini. Misalnya segitiga Pascal, hukum Pascal yang digunakan di sistem hidrolik. Bahkan namanya menjadi satuan besar tekanan. Sampai akhirnya pada suatu saat dia fokus ke keyakinannya. Coba tebak, apa keyakinannya? Ya, benar. Pascal seorang Kristen. Singkat cerita, dia menulis pemikiran-pemikirannya pada pembelaan iman Kristen dalam pecahan fragmen. Seandainya dulu sudah ada Twitter, pasti dia tulis di sana. Nah, setelah meninggal, fragmen ini dikumpul dan dibukukan dengan judul Pensis. Di dalam Pensis, khususnya bagian Pascal Schweitzer, Pascal menggambarkan dua posisi manusia terhadap misteri kematian dan keimanan. Pertama, ada orang yang betul-betul menelitinya, contohnya seperti Kak Mela. Tidak peduli mau percaya atau tidak percaya, tetapi meluangkan waktu untuk berpikir. Ini adalah kelompok orang yang pertama. Dan kedua, orang yang mengabaikan atau meragukan. Pascal Schweitzer menyasar kelompok orang yang kedua ini. Ibaratnya, seseorang dalam tahanan, lalu dia melihat satu persatu orang lain dipanggil keluar untuk dieksekusi mati. Dia hanya menunggu giliran yang entah kapan dipanggil. Dalam kondisi itu, para tahanan berpikir akan nasibnya. Ada orang yang optimis bisa hidup, ada orang yang pesimis pasti mati. Tapi yang parah adalah para tahanan yang tidak memikirkan sama sekali situasi penting ini. Maka Pascal mengibaratkan sebuah taruhan atau wager, di mana kondisi taruhan ini Anda dipaksa untuk mengikutinya. Yang menang akan menerima semuanya, yang kalah akan kehilangan semuanya. Jadi untuk sanggahan pertama, False dilemma di situ, ada false dilemma, ada black and white fallacy. Jadi argumen itu menggambarkan seolah-olah tuh outcome-nya pasti cuma dua. Dan benar, Pascal menetapkan aturan taruhan ini, hasilnya ada dua, dapat semua atau kehilangan semua. Aturan ini untuk memaksa orang-orang yang tidak mau berpikir mengenai kehidupan setelah kematian. Keberatan berikutnya, Tapi kan pilihannya nggak cuma dua itu kan? Tuhan yang mana?
Agama yang mana dulu nih? Pascal seorang Kristen tentu menulis pensis dalam ranah Kristen. Pascal Weger menjadi pintu gerbang utama. Setelah mereka mengerti bahwa beriman lebih baik, boleh lanjut ke pemikiran selanjutnya. Agama yang mana? Tentu saja agama Kristen. Pascal sudah menjawabnya. Karena Kristen memberikan jawaban yang koheren dan memuaskan terhadap persoalan-persoalan hidup. Singkatnya, Pascal Schweitzer dibuat untuk iman Kristen. Bukan yang beriman juga sebenarnya rugi juga gitu. Emang yakin banget masuk surga gitu. Ada teman baikku yang waktu itu kita ngobrol dan bilang ya kalau kondisinya surga dan neraka itu ada, itu kondisi yang tetap merugikan baik bagi yang beriman maupun yang gak beriman. Dan ya iya sih, ya setuju ya gak sih? Maaf, tidak setuju. Karena dalam Kristen ada kepastian dalam Yesus Kristus. Kepastian akan keselamatan setelah meninggal nanti. Dan argumen ini bisa dipakai lintas iman dan bisa dipatahkan lintas iman juga sebenarnya. Ya, karena bisa dipatahkan lintas iman, maka jangan dipakai lintas iman. Hanya digunakan untuk iman Kristen saja. Agar tidak ada lagi cacat logika, agama yang mana? Jelas agama Kristen. Yakin banget masuk surga? Ya, yakin sekali. Dengan mengikuti satu-satunya jalan kebenaran dan kehidupan. Oke, Tuhan Yesus mengasihimu.